Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan tepat di belakang saya terdapat sebuah candi yang terkubur ribuan tahun yang lalu, yaitu Candi Sambi Sari. Jadi Candi Sambi Sari ini menurut beberapa teks dibangun oleh dinasti Wangsa Sailendra dan pada zaman Raja Samaratungga. Itu dapat dibuktikan dengan prasasti Mantiasi dan prasasti Wanuatiga. Candi Sambi Sari ini terdiri dari satu bangunan utama dan 3 perwara atau candi pengiring yang ukurannya sedikit lebih kecil ketimbang candi utama. 3 perwara ini tadi, saya melihat di perwara yang paling sebelah kiri dari candi utama itu terdapat sebuah yoni. Harusnya yoni itu berada di atas, harusnya tidak di depan. Nanti bisa teman-teman lihat. Sedangkan yang tengah itu semacam kayak lapi, atau beberapa versi mengatakan itu Padmasana. Jadi harusnya di situ itu ada Arcanandi atau semacam kayak sapi tunggangan Dewa Siwa, dan di sebelah kiri dan kanannya baru lapi itu. Sama dengan yang candi di belakang saya. Candi di belakang saya ini ada sebuah lapi atau Padmasana yang seharusnya adalah di sini itu semacam kayak sumuran. Jadi 3 candi kecil itu harusnya di sebelah paling ujung itu ada sebuah yoni, di tengah ada Arcanandi semacam kayak sapi, dan tepat di belakang saya harusnya sumuran. Tapi entah kenapa, atau karena sudah tertimbun material Merapi yang sangat lama, ribuan tahun yang lalu, yang membuat beberapa bagian dari candi Hindu ini hilang. Di tangga masuk terdapat sebuah makara yang luar biasa. Jadi di bawah makara itu ada gana. Arca gana ini semacam kayak makhluk kerdil penyangga candi. Sedangkan makara dalam arti yang lain, dalam bahasa yang lain itu hewan laut atau monster air. Jadi makara itu penggabungan 2 binatang. Di Bali kita ambil contoh, misalnya ada makara yang namanya Gajah Mina. Mukanya gajah, badannya ikan. Dan dari teks Mahabharata yang saya baca, makara ini tunggangan Dewa Baruna atau Dewi Gangga. Nanti kita coba masuk ke dalam, ada apa saja di candi utama Candi Sambi Sari. Kita tepat berada di depan Candi Sambi Sari. Ini adalah candi utama. Terdapat sebuah makara yang sangat besar dan sangat disayangkan. 2 arca ini hilang. Harusnya di sebelah kanan ada Mahakala, dan ini arca Nandiswara. Dari cerita masyarakat, kedua arca ini pada saat restorasi itu dicuri oleh orang. Dulunya ada, jadi ada Mahakala dan Nandiswara itu harusnya ada, tetapi karena pada saat restorasi itu tidak dijaga, akhirnya harus
hilang dicuri orang. Sedangkan terdapat selasar yang atau altar yang luar biasa luas, mungkin kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi biasanya tempat seperti ini digunakan untuk menunggu ketika giliran berdoa. Nanti kita akan coba berputar, teman-teman. Baik, teman-teman, candi ini 90% identik dengan Candi Kedulan. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Candi Kedulan, nanti bisa klik tautan di atas biar disiapkan. Dan Resi Agastya Sang Kumbayoni luar biasa dengan jenggot panjangnya, tapi menurut saya ini agak sedikit kurang gendut ya, teman-teman. Jadi ada tasbihnya di sini, dan beliau sebagai salah satu bentuk Siwa ketika di dunia. Makanya beliau itu sangat dihargai. Murid Siwa angkatan pertama yang selalu membawa kumba untuk tirta amerta atau air keabadian. Sebuah kalamakara yang luar biasa besar di sini. Arca Ganesha ini luar biasa, arcanya sangat lembut, tekstur pahatannya. Seperti teman-teman ketahui, arca Ganesha diibaratkan sebagai bentuk kecerdasan, kepintaran, dan yang pasti Ganesha adalah sebagai penolak bala kalau dalam agama Hindu. Jadi nanti bisa teman-teman lihat, ini belalainya itu masuk ke dalam sebuah manisan, dia membawa kampak. Sedangkan ada banyak perbedaan versi. Kalau arca Ganesha ini dia membawa pahatan dari gadingnya yang konon digunakan untuk menulis kitab Mahabharata. Ada versi lain yang mengatakan atau menggambarkan bahwa arca Ganesha itu ada yang tangannya semacam kayak sedang memberi keberkahan. Jadi nanti bisa kita gambarkan arca Ganesha dalam bentuk yang lain. Batari Durga atau Durga Mahesa Sura Mardini, sosok wanita pasangan dari Dewa Siwa yang diciptakan ketika para dewa diserang oleh bangsa Asura. Bangsa Asura itu bangsa raksasa. Banyak perbedaan versi tentang Durga ini. Ada yang mengatakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bahkan bertangan 16. Jadi tapi rata-rata kalau di Indonesia itu kebanyakan bertangan 8 atau 10. Jadi Durga ini berasal dari api yang luar biasa dahsyat untuk mengalahkan bangsa Asura. Jadi ini di tangannya lengkap sekali, ada trisula, ada cakra, ada tameng, kemudian kerbau ini atau Mahesa ini adalah perwujudan lain dari bangsa Asura. Jadi ketika kerbau ini kalah, ditarik, dan ini jadi simbol bangsa Asura ini. Nanti bisa teman-teman lihat dengan seksama, dan kalamakara yang luar biasa dahsyat.
sempat masuk ke dalam. Jadi di dalam itu terdapat semacam kayak lingga yoni raksasa. Jadi lingga itu perwujudan dewa Siwa, sedangkan yoni perwujudan dari Dewi Parwati. Jadi kenapa hampir di semua candi Hindu beraliran Siwa pasti terdapat lingga yoni yang melambangkan keperkasaan dan kesuburan. Jadi lingga itu perwakilan dari lambang maskulin, dan yoni melambangkan feminim, laki-laki dan perempuan ketika disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sedangkan lingga yoni yang ada di dalam candi Sambisari ini lengkap sekali, ada kura-kura Agupa dan naga Basuki. Candi ini itu dikelilingi pagar yang kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi di depan pagar itu terdapat semacam kayak parit, ada banyak pintu utama agar bisa masuk ke candi ini. Itu teman-teman sedikit eksplor sejarah kita hari ini. Candi sampai kapanpun harus tetap lestari, wajib kita lindungi dan harus kita kunjungi. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.